Annyeong semua. Balik lagi nih, mau bahas webtoon baru. Langsung aja yuk kita mulai. Seperti biasa, setelah pulang kerja, Embo duduk di depan laptop untuk menulis web novel. Kesal melihat komen-komen jahat, ia memutuskan untuk berhenti menulis novel ke-10. Tiba-tiba, jantung Embo terasa sakit. Ia terjatuh dan tidak sadarkan diri. Di alam bawah sadarnya, Embo bertemu dengan Dewi berambut hitam. Dewi itu mengaku sebagai fans dan marah karena novel favoritnya tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Dewi berkata, Embo harus datang langsung ke dunia fantasi dan menyelesaikan novelnya di sana. Jika ingin selamat, Dewi mengajukan beberapa syarat. Novel harus berakhir dengan happy ending. Tokoh wanita harus melahirkan 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Ditambah lagi, setelah tamat harus ada episode spesial. Dewi menjentikan jarinya. Kemudian pandangan Embo menjadi silau, dan terbangunlah dia di ruangan yang asing. Begitu membuka mata, ingatan tentang Embo, gadis bangsawan berambut merah, merasuki kepalanya. Tidak mau mati konyol, Embo bertekad membantu Freya, tokoh utama wanita. Freya adalah anak tunggal satu-satunya duk di kerajaan ini. Freya adalah penyihir putih berkemampuan unggul, orang cerdas yang hanya muncul 1000 tahun sekali. Embo membantu mendandani Freya untuk pergi ke pesta dansa. Di pesta dansa, untuk pertama kalinya, Embo melihat toko buatannya jadi sosok nyata. Seketika, Embo ingin menyentuh Kyle. Untungnya, ia keburu sadar. Agar tidak mikir aneh-aneh, Embo minum jus anggur. Karena kebanyakan minum, ia pun jatuh ke lantai. Jus yang Embo pegang tumpah membasahi wajah Kyle. Merasa tidak enak, Freya pun meminjamkan sarung tangannya. Senang misi mempertemukan Freya dan Kyle berhasil, Embo pergi ke beranda untuk nyari angin. Di sana, Embo mendengar percakapan bangsawan sedang merendahkan Kyle. Mereka bilang, Kyle adalah anjing peliharaan Putri Mahkota yang tiap malam bersikap genit pada tuannya. Orang rendahan seperti Kyle tidak pantas berada di dekat Tuan Putri. Nggak tahan dengar semua itu, Embo nyamperin bangsawan dan balik ngatain omongan mereka seperti orang rendahan. Bangsawan pun marah. Keributan itu didengar oleh Kyle. Kyle tidak menyangka ada orang yang mau membelanya selain Tuan Putri. Kyle tahu tentang gosip buruk yang beredar tentangnya. Juga julukan anjing piaraan yang melekat pada dirinya. Kyle nyamperin, lalu marah dan nyuruh para bangsawan minta maaf kalau mereka sudah tidak mabuk. Festival tahun baru yang ditunggu pun tiba. Kali ini, Embo mengajak Freya ke butik. Di jalan, ia melihat anak kecil yang jatuh karena tertabrak dan sedang dimarahi. Embo nyamperin dan belain anak kecil itu. Begitu pria itu pergi, anak kecil bilang kalau kantongnya tertukar. Embo melihat bubuk mesiu di dalamnya. Embo teringat akan insiden yang akan terjadi di festival malam ini. Petasan yang disiapkan untuk pembukaan akan macet, meledak dan mengeluarkan asap, membuat semua jadi kacau. Di tengah kerusuhan, Freya terjatuh, dan Kyle muncul menyelamatkan Freya, sebuah pertemuan kedua yang ditakdirkan. Tapi ada yang aneh, bunyi ledakan sangat besar.
Bukannya asap, tapi muncul api. Api tersebar dengan cepat. Embo sadar, kepalanya berdarah, dan buru-buru nyari Freya. Ia mendapati Freya pingsan jatuh di tanah. Embo mencoba menyelamatkannya dengan sihir penyembuhan, tapi sudah terlambat. Karena putus asa, Embo bilang ia tidak akan membiarkan tokoh utama mati, dan mengaku kalau ialah yang sudah menulis novel ini. Embo teringat bubuk mesiu di kantong yang tertukar, dan sadar kalau novel ini berjalan tidak seperti yang ia tulis. Embo kembali berada di alam bawah sadar dan bertemu lagi dengan Dewi berambut hitam. Dewi marah besar. Embo sudah membunuh tokoh utama wanita. Dewi pun menyerang dengan asap hitam. Embo bilang novel ini belum berakhir sampai ia bilang tamat. Embo mengajukan dirinya jadi pemeran utama. Meski awalnya ragu, akhirnya Dewi pun setuju dan mengembalikan Embo. Embo terpaku melihat tubuh Freya yang sudah tidak bergerak. Embo menampar pipinya berulang-ulang untuk terbangun dari mimpi buruk ini. Tingkahnya pun dihentikan oleh Kail. Kail muncul penuh darah. Embo pun menyembuhkan Kail dengan sihirnya. Embo memohon pada Kail untuk tidak mati tanpa izin darinya. Embo pun pingsan karena energi sihirnya terkuras. Di pemakaman Freya, Embo bertemu kembali dengan Kail. Kail berkata akan membalas kebaikan ini suatu hari nanti. Sepulang dari pemakaman, Embo pergi ke kuil suci. Di sana ia bertemu orang bijak. Orang bijak itu memberikan kalung mata biru padanya. Sesuai dengan judul novel yang ditulis, Mencari Barang Suci. Embo berniat membantu tokoh utama pria untuk mencari barang suci itu. Saat raja pertama mendirikan kerajaan, dewa menghadiahkan 5 kotak berharga yang berisi kekuatan dewa. Selama ribuan tahun, kotak itu dilindungi kerajaan. Barang suci itu diturunkan secara turun-temurun kepada penerus kerajaan dan jadi item penting dalam upacara penobatan. Tanpa barang suci itu, tidak akan diakui sebagai penerus. Upacara penobatan Tuan Putri Katrina sebagai penerus wanita pertama dalam sejarah tinggal 6 bulan lagi. Upacara yang rencananya akan diadakan bertepatan hari ulang tahun putri yang ke-25 terancam gagal. Benda suci hilang. Pelakunya adalah putra mahkota Owen. Putra mahkota menginginkan posisi penerus. Owen sengaja menyebabkan keributan saat festival tahun baru. Owenlah yang sudah mencuri benda suci. Atas perintah Tuan Putri, Kail sedang mencari benda suci itu secara diam-diam. Embo tidak menyangka kalung mata biru ada di tangannya. Kalung ini terbuat dari bahan yang sama dengan benda suci dan akan bereaksi jika berada di dalam jarak dekat. Tidak mau buang-buang waktu, subuh-subuh Embo pergi ke kediaman Kail. Rumah terlihat lebih menyeramkan dari apa yang ia gambarkan di novel. Kepala pelayan kaget dengan kedatangan tamu, lalu buru-buru memberitahu Kail tentang kedatangan Embo. Embo bicara soal barang yang Kail cari. Kail pura-pura tidak mengerti. Begitu Embo mengungkit soal putri mahkota, Kail langsung menyuruh kepala pelayan membawakan teh. Embo bilang beberapa hari ini ia mimpi dapat wahyu untuk membantu putri mahkota mencari benda suci yang hilang. Embo menunjukkan kalung mata biru pada Kail dan menjelaskan kegunaannya. Kail tidak langsung setuju dan bilang untuk nunggu kabar. Kail melapor pada Tuan Putri dan Tuan Putri pun setuju. Sambil menyamar, Embo dan Kail mendatangi guild tempat jual informasi. Mereka ke sana untuk meminta barang suci yang sudah jatuh ke pelelangan ilegal dijual ke mereka lebih dulu. Meski menawarkan harga 2 kali lipat,
Pemimpin Guild menolak. Embo menyarankan untuk datang langsung ke tempat lelang. Embo dan Kyle datang menyamar. Mereka masuk menggunakan undangan yang didapat dari pimpinan Guild. Di pelelangan, Embo berhasil membeli anting berisi kekuatan pelindung. Kyle tidak begitu senang melihatnya dan menyuruh Embo untuk fokus pada misi. Mereka pun berpisah. Saat sedang jalan, Embo bertabrakan dengan seorang pria. Ia langsung mengenali pria itu, pria pemilik kantong bubuk mesiu. Embo mengikuti diam-diam, tapi kehilangan jejak. Tiba-tiba, Embo disergap dari belakang. Ia pun pingsan. Embo terbangun mendapati penjahat sudah mengerubunginya. Penjahat bilang, gara-gara Embo rencana mereka jadi berantakan. Bom yang mereka buat ulang tidak sesuai takaran dan meledak besar. Embo kaget mengetahui gara-gara dia Freya mati. Penjahat ambil ancang-ancang mau nusuk Embo. Untungnya Kyle keburu datang. Perkelahian pun terjadi. Salah satu penjahat melempar racun yang menghasilkan asap. Embo berusaha menetralkan racun dengan sihirnya. Embo batuk darah. Ia nyuruh Kyle bawa anting ini ke akademi untuk ditukarkan dengan obat penawar. Embo pun pingsan. Setelah menginterogasi penjahat, mereka dapat informasi kalau benda suci sudah dijual ke broker negara lain. Kyle melapor pada Putri Katrina kalau penyebab teror di festival berhasil ditangkap berkat bantuan Embo. Dalang di balik kejadian ini adalah kaki tangan putra mahkota Owen, Count Jack. Putri Katrina memerintahkan untuk menyita harta keluarga Jack, mencabut status bangsawan, memenggal kepala Jack, dan memberikan status budak pada anggota keluarganya. Embo mendengar kabar dari kakaknya kalau di kerajaan Kuroisen ada tren agama baru. Ia teringat kalau Kuroisen adalah tempat pertama benda suci ditemukan. Beredar gosip, suatu hari pendiri agama dapat wahyu dari dewa, mendapat kekuatan misterius. Embo jadi semakin yakin, lalu pergi ke Kuroisen bersama dengan Kyle naik kereta. Setibanya di sana, mereka langsung mendatangi markas kelompok agama. Embo dan Kyle mencoba masuk ke dalam, bilang mau belajar agama, tapi ditahan di pintu depan. Penjaga bilang tidak bisa masuk tanpa rekomendasi. Lagi nyerah, muncullah Dukastia datang menjemput dengan kereta kuda. Dukastia sudah lama jadi rekan kerja Persatuan Dagang Berdi milik keluarga Embo. Embo dan Kyle menyamarkan alasan kedatangan mereka untuk membantu masalah Dukastia. Sudah 2 bulan kakak Duk, Maria, pergi dari rumah setelah bergabung dengan agama baru. Besoknya, mereka datang kembali ke markas agama baru, diperkenalkan oleh Duk sebagai pasangan suami istri, dan diperbolehkan masuk. Di dalam, pemimpin agama sedang khotbah. Setelah khotbah selesai, mereka diajak pindah ke ruangan untuk upacara masuk agama. Maria, adik Duk, muncul untuk mengantar. Tatapan Maria kosong. Duk ajak bicara tapi dicuekin. Mereka sampai ke ruangan dan dikejutkan dengan jamuan makanan. Selesai makan, pemimpin agama memamerkan cawan kebanggaan kepala agama Nemea. Kalung pun bereaksi. Pemimpin agama menuangkan anggur di cawan lalu minum. Setelah itu, ia menyuruh Duk, Embo, dan Kyle untuk minum dari cawan yang sama. Pemimpin agama bilang tahu kalau mereka tidak percaya,
Lalu tiba-tiba prajurit menerobos masuk menyergap. Pemimpin agama berkata untuk tidak menolak dan menerima rasa takut dalam diri kalian. Itu adalah langkah pertama kepercayaan yang sesungguhnya. Kepala mereka mendadak sakit. Pemimpin agama nyamperin Duk. Duk langsung cerita sambil nangis. Sadar ada yang gak beres, Kyle pun nyamperin. Pemimpin agama malah komat-kamit di kuping Kyle. Seketika itu, Kyle langsung jatuh berlutut, lalu berkata tidak akan buat kecewa dan akan jadi anak yang baik selamanya. Tibalah giliran Embo. Embo merasa seperti orang mabuk, ingin mengutarakan semua isi hati pada pemimpin agama dan berlutut menangis di kakinya. Seketika itu muncul dewa berambut hitam. Dewa bertanya, sedang apa di sini? Embo pun tersadar, dewa yang ia kenal tidak punya belas kasihan. Ini semua hanya ilusi. Embo pun menjedotkan jidatnya pada pemimpin agama, lalu merampas kotak. Dengan cepat, Embo memukul Kyle dan Duk dengan sihir penyembuhan, lalu mereka pun sadar. Marah dibilang penipu, kepala agama menyandera Maria dan minta cawan dikembalikan. Embo menyarankan untuk melepas secara bersamaan dan mengancam kalau tidak mau, maka cawan akan dihancurkan. Pemimpin agama setuju. Ia melepas Maria. Embo melempar cawan ke lantai, kemudian lari bersama Kyle ke pintu keluar. Mereka berhasil kembali ke kediaman Duk setelah menghancurkan pintu besi. Kyle berkata, cawan masih berada di kuil. Embo bilang jangan khawatir. Ia bilang, peti ini adalah benda suci yang dicari. Untuk membuktikan, kalung bereaksi pada peti itu. Tidak ada yang menyangka kalau peti tua adalah benda suci. Embo sibuk mencari informasi, membaca koran lokal dan koran luar. Tiba-tiba, pelayan bilang ada tamu yang datang. Tamu itu adalah Duk Kastia. Duk Kastia datang membawa bunga, melamar Embo untuk menikah. Duk bilang jatuh cinta pada keberanian dan kecerdasan Embo. Embo bingung. Duk bilang Embo punya banyak waktu untuk berpikir. Di saat yang sama, Kyle datang membawa berita baru. Kyle kaget mendengar Duk Kastia melamar Embo. Kyle merasa tidak senang. Lalu pulang sebelum sempat bicara. Untuk sementara, Duk Kastia menginap di rumah Embo. Duk terus meminta untuk bertemu. Duk terus bertanya soal pernikahan. Embo merasa terganggu. Putri Katrina menawarkan untuk membantu menghalau pernikahan. Embo pun setuju dan bilang akan jadi orang kepercayaan Putri. Dan akhirnya, Duk Kastia berhasil diusir. Sebelum pergi, Duk bilang tidak akan menyerah dan perasaannya tidak akan berubah. Embo dan Kyle kembali mendatangi Kil tempat informasi. Mereka dapat kabar kalau Kerajaan Tarabar mengadakan kompetisi pedang. Hadiahnya adalah peti kekuatan misterius. Embo dan Kyle sepakat untuk pergi ke sana. Seperti yang diduga, begitu sampai kalung pun langsung bereaksi. Di Taraban, Kyle terlihat lebih bahagia dan tampak nyaman. Semua orang di sini mengakui kemampuan Kyle tanpa memperdulikan asal Kyle. Kyle berhasil melalui pertandingan hari pertama dengan mudah. Bab 20 diakhiri dengan adegan Kyle bahunya disabet oleh lawan. Begitulah alur cerita 1-20. Ditunggu versi Indonya ya. Sampai ketemu lagi di webtoon baru selanjutnya. Annyeong!